teman-teman semua, selamat datang di Info Session Taipei Taipei Medical University. University. Perkenalkan, saya Vincent, saya mahasiswa tahun kedua di International PhD Program in Medicine Taipei Medical University. Saya Melissa Fitriana, mahasiswa tahun ketiga di International Graduate Program in Medicine di Taipei Medical University. Saya Charlotte Octaviani dari Master Program School of Healthcare Administration tahun kedua Taipei Medical University. Jadi, Taipei Medical University atau TMU berdiri sejak tahun 1960 yang mana merupakan sekolah swasta yang bidang utamanya adalah kedokteran. Taipei Medical University berada di jantung kota Taipei di mana terletak di dekat dengan gedung yang merupakan landmark dari Taiwan yaitu Gedung 101. Di awal berdirinya, TMU hanya mempunyai 3 program studi, yaitu kedokteran, kedokteran gigi, dan juga farmasi. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, TMU berkembang pesat dari 3 program studi tadi, berkembang menjadi 11 college dan berafiliasi dengan 6 rumah sakit. Nah, TMU sendiri mengayomi sekitar 6.000 mahasiswa, di mana 25% diantaranya adalah mahasiswa postgraduate dan 10% atau sekitar 600 mahasiswanya adalah mahasiswa internasional. Nah, selain itu TMU juga mempunyai 18 produk paten seperti genetic detection kit dan juga prostetik. Nah, TMU juga mempunyai staf terbaiknya, diantaranya 97,5% staf pengajarnya adalah asisten profesor dan di atasnya gitu. Selain itu 93,2% staf akademiknya mempunyai gelar doktoral dan bahkan 18 diantaranya merupakan anggota dari Akademia Sinica, yaitu Research Institute terbaik di Taiwan. Jadi kredibilitas TMU juga sudah tidak diragukan lagi dan sudah diakui dunia. Salah satunya yaitu dari The QS University Ranking Asia, di mana TMU menempati masuk ke dalam 100 besar universitas terbaik di Asia. Dan dari The Times Higher Education, TMU memperoleh penghargaan sebagai universitas kedokteran swasta terbaik dengan menempati urutan ke-30 seperti itu. Nah, di Taiwan sendiri TMU merupakan universitas nomor 2 terbaik dan merupakan universitas swasta terbaik nomor 1 di Taiwan. Nah, TMU bisa menjadi universitas terbaik pastinya karena menawarkan program-program terbaiknya dong. Nah, Mas Vincent, ada program apa aja sih yang ditawarkan TMU? Terima kasih. Tadi sudah dijabarkan, kami memiliki 11 fakultas di Taipei Medical University. Tentu saja yang pertama adalah Medicine. Di dalam Medicine sendiri terdapat International Graduate Program in Medicine dan juga Cell Therapy and Regeneration Medicine, di mana teman-teman bisa belajar tentang klinis ataupun bisa belajar tentang cell therapy atau stem cell dan regenerative medicine atau kedokteran regenerasi. Kemudian di oral medicine atau kedokteran gigi, teman-teman juga bisa mempelajari tentang kedokteran gigi dan juga higienitas gigi. Di farmasi sendiri, teman-teman tidak hanya belajar tentang farmasi di dunia barat, tetapi teman-teman juga bisa belajar tentang penyakit herbal, obat-obatan herbal di farmasi ini. Kemudian ada nursing, tentu saja jurusan keperawatan dan juga public health. Public health di sini bukan hanya tentang kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki program injury prevention and control, di mana teman-teman yang ingin belajar bagaimana sih mengambil suatu kebijakan dalam pencegahan suatu epidemi, endemik, itu bisa belajar di injury prevention and control. Kemudian 3 course berikutnya yaitu Medical Science and Technology, di mana teman-teman bisa belajar bagaimana mengaplikasikan suatu basic science atau ilmu pengetahuan dasar menjadi suatu setting klinis, suatu pengalaman klinis yang bisa bermanfaat bagi orang-orang. Kemudian di Biomedical Engineering, teman-teman juga bisa belajar bagaimana menciptakan prostetik, menciptakan nanoterapi, sehingga sebuah obat itu bisa diberikan sampai ke target organ yang sesuai dengan diharapkan. Nah, selain Biomedical Engineering, kami juga memiliki program Nutrition. Nutrition di sini tidak hanya terdiri dari program nutrisi, tetapi juga memiliki program penyakit metabolik dan obesitas, sehingga teman-teman bisa memfokuskan untuk mempelajari nutrisi pada penyakit metabolik dan obesitas yang mana kasusnya ini sangat sering terjadi di dunia sekarang. Nah, selain itu kita juga memiliki 3 fakultas lain. Apa saja, Mbak Sarlis? Iya, jadi karena kita merupakan bagian dari masyarakat, makanya TMU program Humanity and Social Science, di mana dapat menghubungkan ilmu kesehatan dengan masyarakat. Nah, di rumah sakit kan selain tenaga medis, kita juga membutuhkan SDM untuk mengelola pelayanan kesehatannya seperti itu kan. Makanya TMU mempunyai program yaitu College of Management. Di College of Management ini, selain kita belajar manajemen pelayanan kesehatan,
juga ada program studi yaitu data science, di mana di situ kita bisa belajar pengelolaan big data dan lain-lain seperti itu. Nah, tadi kan juga sudah disebutkan kalau kita berafiliasi dengan 6 rumah sakit ya kan. Nah, ada apa aja sih Mbak Melisa? Oke, jadi afiliasi rumah sakit yang terhubung dengan TMU itu ada 6. Yang pertama adalah TMU Hospital, yang kedua adalah Wonthong Hospital, yang ketiga ada Songho Hospital, yang keempat adalah Sinkomin Hospital. Dan di rumah sakit ini sudah terakreditasi internasional loh oleh JCI, keren ya. Nah, terus menariknya adalah dosen-dosen staf pengajar di TMU ini merupakan ahli-ahli dokter ahli dari yang berpraktek ya di rumah sakit tersebut. Dan yang kelima adalah Taipei Cancer Center. Jadi Taipei Cancer Center ini berdirinya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan komprehensif terhadap pasien kanker, dan di sini juga merupakan pusat dari penelitian kanker. Nah, yang terakhir adalah Taipei Neuroscience Institute. Nah, Taipei Neuroscience Institute ini juga hampir sama dengan TCC, yaitu pusat penelitian pelayanan kesehatan neuroscience yang berafiliasi oleh TMU. Nah, lalu ya, TMU itu sudah mencanangkan sebagai kampus internasional. Apa ya itu, Vincent? Nah, di sini TMU itu mencanangkan kampus internasional dengan mendatangkan banyak mahasiswa internasional dari seluruh negara. Sampai saat ini, kita memiliki lebih dari 600 mahasiswa internasional yang terdiri dari 45 negara. Oh, banyak ya? Banyak sekali, Mbak Mel. Nah, tidak hanya itu, kami juga memiliki lebih dari 200 international partner di 33 negara. Jadi TMU itu sudah tidak ragu dengan komunitas internasionalnya. Keren. Nah, komunitas internasional tadi yang sangat banyak itu bisa difasilitasi di TMU karena terdapat badan-badan di sini, yaitu Badan International Student Association dan Muslim Student Association, di mana teman-teman Muslim dari seluruh negara itu bisa bergabung di sini dan memberikan aspirasi mereka, bisa berkumpul dan merayakan bareng untuk acara-acara kemusliman. Tentu saja juga ada International Student Association, di mana teman-teman internasional itu bergabung dan membentuk suatu acara. Nah, student event yang tadi kami sebutkan itu misalnya ada International Cultural Week, terus yang paling dekat ini ada Halloween di bulan Oktober dan juga Natal di bulan Desember. Nah, komunitas-komunitas ini tentu saja memiliki di bawah naungan TMU, tapi TMU itu juga tidak hanya memfasilitasi komunitas-komunitas ini, tapi TMU juga memiliki fasilitas-fasilitas lain. Apa saja, Mbak Sabris? Iya, jadi karena TMU sangat memperhatikan kebutuhan dari mahasiswa internasionalnya, makanya TMU memfasilitasi kita dengan misal adanya Muslim Prayer Room seperti itu. Kemudian juga kita dapat join di kelas Mandarin di tahun pertama, dan itu free ya Mbak Melisa. Oh ya, free. Jadi kita bisa belajar bahasa Mandarin untuk sehari-hari seperti itu. Nah, karena TMU merupakan kampus internasional, jadi TMU itu sangat memperhatikan dan juga memfasilitasi kita untuk urusan internasional yang komprehensif. Salah satunya dengan adanya one stop service. Jadi nanti kita bisa berkonsultasi mengenai masalah-masalah misalnya nih tentang pencarian tempat tinggal, mungkin konseling dan lain-lain, pastinya dengan staf-staf yang suportif. Oke, karena TMU sudah merupakan kampus internasional, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa asing yang akan mendaftar di TMU bisa untuk memilih beberapa program yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini merupakan bahasa pengantar loh di program-program tersebut ya. Jadi ada sebanyak 21 PhD program, 24 master program, dan 1 dual degree dengan University of Southern California. Mungkin bisa diceritakan ya, Vincent, gimana pengalamannya? Nah, saya sendiri sebagai mahasiswa PhD program di sini tentu saja mengandalkan bahasa Inggris untuk berkomunikasi ya. Berkomunikasi tidak hanya dengan profesor, tapi dalam kuliah itu semua dengan bahasa Inggris. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apabila takut saya belum bisa bahasa Mandarin nih di Taiwan. Tidak perlu takut karena di sini itu semua mengandalkan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Jadi teman-teman bisa bertukar aspirasi, bertukar pendapat, itu semua dengan bahasa Inggris, dengan profesor, dengan supervisor, itu semua dengan bahasa Inggris. Itu di pengalaman saya di PhD program. Bagaimana dengan master program? Jadi saya kan di master di College of Management. Jadi semua pembelajaran di kelas internasional itu pakai bahasa Inggris. Kita berkomunikasi dengan profesor juga dengan bahasa Inggris. Jadi tidak ada kendala bahasa sama sekali. Oke, terima kasih atas sharingnya. Jadi dan ada beberapa mungkin ada yang penasaran ya. Ada nggak sih program undergraduate untuk internasional ya, untuk internasional student? Sayangnya di sini belum ada.
Nah, berikutnya adalah yang paling menarik nih, ada tentang financial support di TMU. Jadi, ada beberapa program beasiswa yang teman-teman bisa manfaatkan apabila teman-teman mendaftar di TMU. Yang pertama adalah TMU Scholarship. Jadi, TMU Scholarship ini pemberi dananya adalah dari TMU. Teman-teman bisa mendapatkan keuntungan tidak perlu membayar uang biaya kuliah, dan teman-teman bisa mendapatkan $16.000 Taiwan sebagai uang bulanannya. Dan yang kedua adalah MOE TMU Elite Scholarship. Nah, yang ini adalah merupakan beasiswa kerjasama dari Ministry of Education Taiwan dengan TMU. Nah, beasiswa ini khusus diperuntukkan bagi mahasiswa yang bersatu sebagai dosen di negara asalnya. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan $25.000 Taiwan dan sebagai uang kuliahnya, tapi sebagai uang bulanan, maaf. Tapi teman-teman harus membayar uang kuliahnya sendiri. Nah, yang ketiga adalah Taiwan Scholarship. Nah, Taiwan Scholarship ini bisa dibagi beberapa macam tergantung dari pemberi dana ya. Yang pertama adalah dari MOE atau Ministry of Education, yang kedua adalah dari MOST atau Ministry of Science and Technology, dan yang ketiga adalah MOFA, Ministry of Foreign Affairs. Nah, untuk detailnya dan persyaratannya, teman-teman bisa scan barcode ya di slide tersebut ya. Nah, terus berikutnya adalah ada nih di TMU, khusus di TMU ada beberapa jurusan yang mendapatkan beasiswa sendiri. Apa aja itu, Mbak Syarif? Ya, jadi di TMU juga ada beasiswa yang disediakan oleh Taiwan ICDF, di mana di TMU sendiri hanya ada 2 program yang dapat mendaftar di beasiswa ini, yaitu yang pertama di jurusan saya Master of Healthcare Administration, dan yang kedua di PhD of Global Health. Jadi khusus untuk 2 jurusan itu ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan fasilitas seperti gratis biaya SPP, kemudian dapat uang bulanan untuk master 15.000 dan untuk PhD 20.000 per bulan. Nah, selain itu juga akan mendapat tiket pulang pergi ke Taiwan ke Indonesia, juga ada gratis biaya buku dan juga asuransi seperti itu. Jadi beasiswa ini udah lengkap sekali ya, Mbak. Ya, oke deh. Terus berikutnya adalah teman-teman sebagai catatan penting ya, teman-teman baru bisa mendaftar beasiswa ini apabila teman-teman sudah mendapat letter of acceptance dari TMU ya. Jadi teman-teman harus daftar dulu di TMU, apabila sudah dapat LOE baru bisa daftar beasiswa. Nah, berikutnya terkait dengan beasiswa juga nih, ada beberapa short course yang disediakan oleh TMU khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan datang ke Taiwan ya. Apa aja itu, Vincent? Nah, di Taipei Medical University sendiri terdapat 3 program pertukaran mahasiswa pada umumnya. Yang pertama, TMU Short Term Exchange Program atau dikenal dengan STEP. Nah, STEP ini teman-teman bisa merasakan layaknya mahasiswa Taipei Medical University. Jadi teman-teman akan mengikuti program selama 1 semester, akan jadi mahasiswa di sini, ikut kelas, ikut project di lab, ikut berinteraksi dengan teman-teman lokal, ikut kegiatan aktivitas di sini. Itu semuanya selayaknya mahasiswa Taipei Medical University. Tetapi teman-teman harus melakukannya secara on-site, jadi harus datang ke sini. Nah, yang kedua adalah program TIC atau Taiwan Experience Education Program. Nah, TIC ini lebih cocok buat teman-teman yang sudah lulus dan ingin melanjutkan pendidikan di Taipei Medical University sebagai jenjang S2 ataupun S3. Kenapa? Karena di TIC ini teman-teman akan belajar selama 2-6 bulan. Itu belajar tapi juga dibiayai. Jadi teman-teman tenang aja, tetap akan difasilitasi dengan gaji selama program internship di sini. Nah, TIC ini juga merupakan satu-satunya fasilitas dari TMU yang bisa mengubah visa sementara untuk kerja menjadi visa student. Jadi teman-teman nggak perlu takut nanti harus balik Indonesia lagi terus harus datang ke sini lagi. Visanya bisa langsung diubah menjadi visa student di TIC ini. Kemudian yang terakhir adalah TMU Virtual Research Camp atau TVRC. Nah, TVRC ini sangat cocok pada kondisi pandemi sekarang. Kenapa? Karena teman-teman mungkin akan kesulitan untuk datang ke sini, harus ngurus visa, harus ngurus penerbangan, harus karantina. Nah, TVRC ini bisa dilakukan oleh teman-teman di tempat masing-masing. Jadi teman-teman bisa melakukannya secara online, tapi juga bisa mengikuti kelas-kelas di sini, bisa mengikuti workshop di sini, bisa mengikuti virtual campus tour juga di sini. Nah, ketiga program ini teman-teman bisa lakukan dan bisa mempelajari lebih lanjut dengan mengakses website di bawah ini, di sini. Nah, teman-teman apabila sudah menyelesaikan 3 program ini, teman-teman juga tidak perlu takut karena teman-teman akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan program ini. Jadi, setiap kegiatan teman-teman akan dengan baik di Taipei Medical University dan akan mendapatkan sertifikatnya. Nah, semakin tertarik untuk mengikuti program kita, bagaimana caranya Mbak Mel? Oke, jadi teman-teman yang sudah kira-kira sudah mau persiapan ya untuk daftar nih, tolong dicatat
dicatat ini penting sekali untuk admission timeline-nya. Jadi aplikasi online akan dimulai bulan November sampai Maret tahun depannya. Tapi teman-teman sebenarnya sudah bisa memulai mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Salah satunya ini yang paling penting sebenarnya ya, itu adalah yang dokumen untuk sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Nah, sertifikat kemampuan bahasa Inggris ini sebenarnya ada beberapa macam ya, tapi bagaimana Mas Vincent untuk tipe sertifikatnya? Nah, sebenarnya sertifikat itu pada umumnya ya seperti TOEFL gitu. Tapi teman-teman juga harus memeriksa persyaratan ya, persyaratan program-program masing-masing. Sehingga teman-teman mengetahui, oh yang ini butuh TOEFL, yang ini butuh IELTS, atau TOEFL berapa, minimal berapa. Itu semua program itu memiliki syarat yang berbeda-beda. Teman-teman bisa mengakses di website ini, di website sini, di website masing-masing jurusan. Tapi pada umumnya teman-teman harus mempersiapkan bahasa Inggris karena teman-teman akan di sini untuk berkomunikasi dengan teman-teman secara bahasa Inggris. Oke. Nah, berikutnya di bulan April nih akan ada seleksi proses administrasi ya. Terus di bulan Mei teman-teman diharapkan sudah mendapatkan notifikasi kalau memang teman-teman lolos administrasi. Yang lalu di bulan Mei teman-teman akan mendapatkan letter of acceptance. Nah, disinilah teman-teman sudah bisa memulai daftar beasiswa. Nah, di bulan Agustus teman-teman diharapkan bisa mempersiapkan visa untuk kedatangan ke Taiwan. Dan di bulan September teman-teman diharapkan sudah sampai di Taipei untuk melakukan registrasi on-site dan memulai perkuliahan. Apabila teman-teman masih bingung atau ingin mendapatkan informasi yang lebih detail, silakan dikunjungi di website oge.tmu.edu.tw/admission dan join di line group kita di sini dengan OGE. Oke, gitu. Nah, terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman. Semoga presentasi kami bisa menambah semangat teman-teman untuk mendaftar di Taipei Medical University. Sampai jumpa di Taipei Medical University.